Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada terasa waktu yang terus bergulir, berputar tanpa mampu dihentikan sedetik pun oleh manusia, mengantarkan kita kepada satu masa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan, secara khusus di tahun 1440 Hijriah ini. Ramadan kemudian mengantarkan kita kepada satu perenungan, satu kontemplasi bahwasanya hidup bagaikan sebuah siklus atau mata rantai yang saling mempengaruhi. Tiada satu aktivitas, tiada satu kegiatan, sekecil, sesederhana apapun, kecuali itu adalah hasil pengaruh ataupun mempengaruhi aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Hujan yang turun adalah pengaruh daripada uapan air, sungai, danau, dan sejenisnya, yang kemudian hujan turun ini kemudian menambah daripada debit air, yang kemudian kembali ke awan, lalu turun lagi, kembali ke awan, turun lagi, dan inilah yang dinamakan dengan mata rantai atau siklus kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah menggambarkan dalam salah satu hadisnya bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu yashuddu ba'duhu ba'dha, saling menguatkan, menjadi simbol daripada mata rantai, saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Kita adalah seorang hamba Allah dan sekaligus sebagai khalifatullah. Sebagai seorang hamba Allah, kita menikmati aktivitas-aktivitas individu kita. Kita menikmati kegiatan-kegiatan personal kita yang mungkin kita tidak terganggu dan tidak harus memikirkan bagaimana pengaruhnya daripada aktivitas tersebut kepada orang lain. Tapi kita sebagai khalifatullah telah diwajibkan, telah diamanahkan untuk tidak bersifat individualistik. Kita harus memikirkan orang lain. Kita harus membawa orang lain kepada alam perenungan kita. Karena keberadaan kita sebagai khalifatullah ditakdirkan untuk berbuat dan beramal bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga bagaimana memberikan kemaslahatan kepada orang lain. Kaum muslimin yang berbahagia, banyak di antara kita umat Islam yang kemudian salah kaprah terhadap ibadah Ramadan yang dia jalankan. Banyak di antara kita yang memahami dan meyakini bahwa Ramadan hanya kembali kepada kemaslahatan individu atau personalnya. Bagaimana dia merasa lebih tenang, bagaimana dia merasa imannya lebih tinggi, lebih baik lagi. Bagaimana ibadahnya terasa lebih khusyuk dan lebih nyaman. Padahal, ikhwah sekalian yang berbahagia, Ramadan adalah ibadah sosial. Bagaimana hasil dari Ramadan itu melahirkan individu-individu yang bertakwa, yang beriman. Dan dengan iman dan takwanya itu, satu demi satu, yashuddu ba'duhu ba'dha, melahirkan komunitas-komunitas, membuahkan sebuah mata rantai kesolehan, yang mata rantai kesolehan ini membentuk sebuah qaryatan mubarakah, membentuk sebuah komunitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu berawal dari kesolehan-kesolehan individu yang dilahirkan dari bulan suci Ramadan yang membuahkan kesolehan-kesolehan kolektif, yang kesolehan kolektif inilah yang mengantarkan kita menjadi masyarakat yang diridhoi, menjadi sebuah komunitas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, qaryatan mubarakah tersebut. Maka paradigma kita menyambut Ramadan, paradigma kita menjalankan ibadah puasa ini, jangan sekadar bagaimana mensolehkan diri kita sendiri, jangan sekadar mengantarkan kita untuk menikmati ibadah kita secara personal, tapi juga bagaimana kesolehan individu, kesolehan personal kita menjadi mata rantai untuk lahirnya kesolehan-kesolehan kolektif yang oleh Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya.
Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Mengapa kita berpuasa? Bukan untuk meningkatkan keimanan personal, tapi bagaimana mengundang keberkahan, mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala demi diberkahinya alam ini, demi diberkahinya dunia ini. Karena seorang khalifah adalah seorang karakter atau seorang individu yang memiliki karakter tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Khalifah adalah seorang pemimpin, dan pemimpin itu memikirkan orang-orang yang ada di sekitarnya, kemaslahatan dirinya bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga demi kemaslahatan orang lain. Untuk itulah mengapa kita harus berpuasa. Untuk itulah Allah mengantarkan kita bertemu dengan Ramadan untuk melahirkan kesolehan individu, yang kesolehan individu ini menjadi salah satu mata rantai melahirkan kesolehan kolektif masyarakat, dan kesolehan masyarakat inilah yang menjadi sebab untuk Allah Subhanahu wa taala menurunkan ridho dan berkahnya, dan ridho berkah Allah inilah yang mewujudkan daripada qaryatan mubarakah tersebut. Inilah salah satu daripada tujuan kolektif dari seorang beriman yang menyambut Ramadan dengan tujuan untuk menumbuhkan keberkahan sosial, menumbuhkan kesolehan sosial, untuk kemudian alam ini syarat dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan demikian. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.